Yang ngeluarin suara saya ini apa? Pita suara. Maka jadilah suara seperti suara saya. Jadi kalau Allah ngomong, dia ada suara seperti saya? Tidak ada. Lalu kenapa Quran disebut firman Tuhan? Dia kan ada hurufnya, bisa disuarakan. Sedangkan Tuhan itu kalau ngomong gak ada suaranya, gak seperti manusia. Kalau ada seperti manusia berarti ada pita suaranya dong. Kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Maka firman Jad itu kalau ngomong gak ada suara. Benar. Tapi kalau Salafi dia tolak, ya nggak mungkin lah nggak ada suaranya. Bagaimana kita memahaminya? Loh, kalau ada suara Tuhan seperti saya, berarti kalau kita sholat itu kedengaran suaranya seperti saya. Dia jawab, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dengar, hambaku sedang memujiku. Keluar suaranya seperti suara saya, benar? Karena kata Nabi itu sholat itu dialog, dijawab Tuhan itu. Anda pernah sholat mendengar suara seperti itu? Bagaimana kalau Anda dengar lagi tahajud, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Datang suara, hambaku sedang memujiku, katanya. Kira-kira apa? Jadi kenapa Quran itu disebut firman Allah, firman Tuhan? Itulah yang enggak mereka terima. Nah, bagaimana memahaminya ini? Ini ada ilmunya. Ilmu kalam, ulumul Quran, ilmu tasawuf padu di situ. Harus 3 ilmu ini harus dikuasai. Ya. Ilmu kalam Asy'ari atau tauhid Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan kalau Tuhan firman Jad itu Jad Tuhan yang sebenarnya itu tidak terjangkau akal. Laisa kamitslihi syai', ya tidak ada yang serupa dengannya. Maka di dalam buku ini tadi kita gabung dengan pendapat ulama tasawuf. Ibnu Arabi, penulis 400 kitab lebih, dia katakan ketika Allah berfirman, firman Jad itu yang bisa memahami firman Jad hanya sifat. Sifatnya itulah yang disebut nanti dengan Nur Muhammad, kata Syekh Bukhari Jilani. Nur Muhammad itulah yang disebut nanti dengan pena kolam, nama lainnya. Maka ketika Allah berfirman kepada pena, wahai pena, tulislah semua yang ada, yang akan terjadi di langit dan di bumi. Maka pena itulah yang memahami firman Jad yang gak ada suaranya, dituliskannya lah di Lauh Mahfuz. Tulisannya itu berhuruf. Nah, ketika Allah menurunkan Quran, maka Allah pilihkan kata-katanya dalam bentuk bahasa Arab sehingga nanti dituliskan oleh pena. Jadi yang bisa memahami firman Jad la harpun, yang tak berhuruf, tak bersuara, wala sautun, itu hanya Nur Muhammad, pena, kolam. Nun wal qalam wa ma yasturun. Itu di ayatnya. Dia yang nuliskannya. Maka turun dia malam Lailatul Qadar ke Lauh Mahfuz secara keseluruhan. Hai pena, tulislah seluruh apa yang terjadi alam semesta. Dituliskannya Quran semua. Dan bahasa Arab yang dituliskan pena itu bahasa Arab pilihan tuh. Dalam saintifik modernnya, ketika Tuhan berfirman, ini mendekati saja supaya akal kita mudah paham. Firman Allah itu tak bersuara, tapi melahirkan gelombang. Gelombang itu melahirkan energi, atau sebaliknya, kemudian energi itulah nanti melahirkan huruf-huruf dan bisa disuarakan. Terkonversi dia, paham? Nah, begitu ilmu saintifik modernnya. Maka yang bisa memahaminya pena, kolam, dia tuliskan. Maka Tuhan itu memilih bahasa Arab. Maka Al-Quran itu bahasa Arabnya bahasa Arab pilihan tuh, bukan pilihan Muhammad. Kalau pilihan Muhammad, maka beda zauknya, rasa bahasanya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Beda enggak dengan hadis? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Beda enggak rasa bahasanya, ungkapannya, zauknya? Kalau kita paham ma'ani, badi, bayan, ilmu tata bahasa Arab mendalam, terasa bedanya. Bedanya ke kolbu, beda susunan bahasanya. Satu susunan Nabi, karena hadis itu lapas dan maknanya dari
Kalau Quran itu lapas maknanya dari Allah, itu ulumul Quran kita. Ya. Jadi itulah makanya disebut dia kalamullah, bukan kata-kata Nabi. Maka di dalam Al-Quran Nabi itu diancam, walau taqawwala ba'dal aqawil. Sekiranya kau Muhammad mengatakan kata-kata firman, kata-katamu itu firman kami, kau berbohong atas nama kami. Kau mengatakan sesuatu tapi kau katakan itu firman Tuhan, la akhadnahu bil yamin. Kami akan tarik dari kananmu, wala qata'nahu bil matin, dan kami akan putuskan urat tali jantungmu. Artinya kalau Muhammad berdusta, ngomong dia kata-kata Nabi Muhammad, dia katakan kalam Allah, Nabi Muhammad langsung dibunuh, dimatikan sama Allah Ta'ala. Tidak ada ayat yang mengancam Nabi Muhammad kecuali satu ayat ini yang kita temui. Jadi dalam hal Quran Tuhan tegas, padahal Nabi Muhammad itu kekasih, tidak pernah diancam. Cuman satu ayat ini yang mengancam beliau, sekiranya kau berani, kami akan putuskan urat tali jantungmu. Maka Tuhan mengatakan dalam Quran jelas. Apa kata Allah? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Dia bukan dari kata-kata hawa nafsunya, itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itulah Quran. Maka definisi Quran itu secara bahasa, Al-Quran itu kalau Imam Syafi'i di sini kan kita buat. Kalau Imam Syafi'i Quran itu ya Quran, sama dengan Injil, Taurat, Zabur. Dia tidak mustaq, tidak dari derivasi, tidak dari pecahan kata apapun. Tapi ada sebagian ulama mengatakan Quran itu berasal dari kata qara'a, artinya membaca, ngumpul. Yaqra'u Qur'anan, kumpulan bacaan gitu kan. Sebagian ulama begitu, beda pendapat. Kalau Imam Syafi'i enggak. Quran ya Quran, sama dengan Injil. Taurat ya Taurat, Injil. Dia enggak berasal dari kata apapun. Dia nama kitab suci. Itu perbedaan ulama saja dalam memahaminya secara bahasa. Nah, kalau secara istilah, setiap definisi itu dibuat rujukannya, pemakalah ya. Baik definisi bahasa maupun istilah. Kalau istilah ini saya kumpul, dipadukan definisi Al-Quran yang dikemukakan berbagai ulama, kita padu, jadilah dia seperti ini, komplitnya. Jadi kalau mendefinisikan begini nanti, rujuk ke buku ini, buku saya. Ini karena dia berwarna, bentuk PowerPoint, tak muncul warnanya, yang muncul warna hitam gelap. Kalamullah, Quran itu firman Allah, maka disebut firman. Ini yang pertama. Ya, tadi sudah jelasin kenapa disebut firman. Lalu ada orang berkata lagi, sampai hari ini ada orang berkata, kalau Tuhan itu berbicara dalam bahasa Arab, berarti Tuhan itu orang Arab dong, katanya. Itu kan siapa yang ngomong gitu? Yang terbaru? Abu Janda termasuk ada lagi tokoh politik. Ya kan? Mereka ngomong gitu karena mereka nggak paham. Ya mereka nggak belajar ulumul Quran sama saya. Dan kalaupun belajar gak sampai ke kelas. Kalau sampai kelas ngantuk, gak denger dia. Maka logikanya apa untuk membantah seperti itu? Logikanya sederhana. Itu dikatakan Nasir Hamid Abu Zaid, profesor yang terusir dari Mesir, lari ke Belanda. Dia dihukum kafir oleh pengadilan Mesir. Kenapa? Karena menganggap Quran itu hasil budaya makhluk. Nah ini jelasin. Nah, kenapa Quran itu disebut kalam Allah walaupun dia bahasa Arab? Nah, tadi kan sudah kita sebut, ya. Mereka membantah kalau Quran itu firman Allah, itu kan bahasa Arab, berarti Tuhan orang Arab. Membantahnya gimana? Sederhana saja. If I speak English in front of all of you, do you believe I am American? Kalau saya ngomong bahasa Inggris di depan Anda yakin saya orang Amerika? Wajah semekot, tinggi semekot, semeter kotor, yakin? Lihat wajah saya orang Amerika? No. Iza atakallamu amamakum bil lughatil arabiyyah hal tu'minuna bi annani arabiyyun?
Kalau saya ngomong bahasa Arab, Anda yakin saya orang Arab? Enggak juga. Loh, jadi apa hubungan bahasa Arab dengan orangnya? Ya enggak ada. Nah, kalau Allah ngomong dalam bahasa Arab, itu kan bukan berarti Allah orang Arab. Kalau saya ngomong Inggris, bukan berarti saya orang Inggris. Tapi saya menguasai bahasa Inggris. Tapi Allah Ta'ala menguasai seluruh bahasa. Selesai. Jawabannya sederhana. Lalu kenapa diturunkan dalam bahasa Arab? Ini ada disebut bilisan Arabiyyin mubin. Ada ayatnya. Maka di sini nanti saya sebut di halaman 4 itu kan diturunkan dalam bahasa Arab. Itu surah Asy-Syura ayat 195. Kenapa diturunkan bahasa Arab? Karena penerima awal Al-Qur'an di bumi adalah orang Arab Quraisy. Siapa itu? Nabi Muhammad. Gak mungkin turun Quran dalam bahasa India. Hare baba kia parenge kuci huta hehe. Kalau begitulah ayat Tuhan turun di Arab, kira-kira apa yang terjadi? Nabi Muhammad, Abu Bakar bingung, maksud Tuhan apa? Bahasa India. Makanya Al-Quran itu turun bilisani qaumihi, bahasa lain. Ayat lain disebut gitu, dengan bahasa kaumnya. Kalau nabinya kaumnya itu orang Arab, turun firman Tuhan, kalam Tuhan dalam bentuk bahasa. Kalau umatnya bahasa Ibrani, Yahudi, Nasrani, maka turun bahasa Ibrani. Nah, selesai. Maka Taurat, Zabur, Injil bahasa Ibrani kan? Karena penerimanya orang yang berbahasa Ibrani. Kalau di Indonesia turun ilham kepada Wali Songonya ada orang Jawa misalnya, Sunan Kalijogo, nanti ilhamnya turun bahasa Jawa. Cuman Nabi orang Jawa nggak ada. Kenapa? Karena kurang keren. Kan nggak mungkin kita sebut Nabi Tukimin. Kata sebahagian orang kan gitu. Nah, itu candanya. Artinya kalau Tuhan mau nurunkan petunjuk ya dengan bahasa penerimanya. Supaya apa? Supaya bisa dipahami. Nah, begitu bahasanya. Jadi bukan berarti kalau Allah bahasa Arab berarti dia orang Arab. Maka firman Quran itu disebut firman Tuhan juga disebabkan firman Tuhan dalam bentuk bahasa Arab itu, saya tegaskan ulang, karena bahasa Arabnya bahasa Arab pilihan Tuhan. Makanya bahasa Arab Quran bisa dihafal. Ada umur 3 tahun ada yang hafal Quran, walaupun masih celet ngomongnya. Nabi Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Mohon maaf, bukan untuk menghina agama lain. Yang paling tinggi di agama Kristen, paling pintar ahli agama siapa namanya? Setingkat Paulus. Pernah nggak kalian mendengar Paulus bisa menghafal seluruh Injil? Nggak usahlah dulu anak-anak kecil. Paulus setingkat Paulus saja lah. Ternyata tidak ada yang bisa hafal seluruh Injil. Tak terhafal mereka. Tapi Quran, jangankan ulama, ustaz-ustaz seperti Adi Hidayat, anak-anak kecil pun banyak hafal Quran. Nah, itu membuktikan kan bahwa Quran itu memang firman Tuhan, gampang menghafalnya. Makanya disebut mukjizat. Dia menjadi mukjizat. Mukjizat apa? Mukjizat berasal dari kata ajaza, melemahkan. Karena Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang sudah nantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kamu masih ragu dengan ayat kami, firman kami ini bukan wahyu dari Allah, dariku kata Allah, silakan buat pertandingan. Dibuka sampai hari kiamat. Siapa yang bisa nandingin Quran? Sampai hari ini enggak ada. Wala ini tamatil jin insi wal jin. Ketika berkumpul profesor ahli bahasa Arab dengan profesor ahli bahasa Arab dari alam manusia dengan alam jin kumpul buat Quran, ada nggak yang bisa? Sampai sekarang nggak bisa. Dan ada buktinya? Mana? Nggak ada kan? Nggak ada yang bisa nandingin Quran. Itu ditantang Tuhan. Maka dia mukjizat, sifatnya mukjizat dari kata aja, melemahkan. Berbeda dengan Quran.
lemah semua di hadapan firman Allah, kalamullah. Baru munazzalu ala nabi, diturunkan Nabi dengan lisan Arab, dengan perantara Jibril, kemudian dengan riwayat mutawatir, ditawaturi. Nah, ini ditawaturi ini kaitannya dengan sejarah. Maka di sini perlu kita belajar sejarahnya. Jadi apa beda Quran pada masa Nabi, pada masa Khulafaur Rasyidin dan masa sekarang? Bedanya Al-Quran di masa Nabi itu dulu belum terkumpul. Dia Quran itu masih di lembaran pelepah korma, ya daun kormanya, kayu-kayu, besi, kalau bisa diukir. Biasanya batu, kalau di Arab kan batu, tulang, itu bisa mereka ukir. Nah, itulah masa Nabi masih begitu. Nah, di akhir Nabi wafat, Jibril datang bulan Ramadan 2 kali membacakan Al-Quran itu, hafalannya dari awal sampai akhir, supaya jangan ada salah. Biasanya setahun Ramadan sekali aja, sekali khatam. Di akhir hayat beliau 2 kali Jibril datang, suruh khatam, menghatamkan itu 2 kali khatam. Nah, untuk menguatkan jangan ada yang tertukar. Nah, maka dalam sejarah siapa penulisnya? Ada sekitar 40-an orang, 40 orang lebih sahabat yang bisa tulis. Maka Nabi waktu itu melarang, la taktubu anni ghairal Quran. Sahabat, jangan kalian tulis dari diriku kecuali Quran. Wa man kataba anni ghairal Quran falyamhu. Siapa yang menulis bukan Quran dari diriku adalah dihapus. Jadi masa itu hadis enggak banyak. Kenapa? Takut bercampur dengan Quran. Tapi sebahagian riwayat mengatakan Nabi mengizinkan. Ternyata kalau kita analisis nanti, Nabi tak mengizinkan menulis selain Quran bagi orang-orang yang nggak pandai nulis sebenarnya. Maka ditulislah sahabat. Dan salah satu ulama besar yang sahabat yang paling mahir menulis, dekat dengan Nabi, menjadi kepercayaan Nabi adalah Zaid bin Sabit. Maka pada masa Nabi wafat, Quran itu belum terkumpul, masih dalam pelepah korma. Masa Abu Bakar tiba, terjadi perang Bi'ri Ma'unah. Ini sejarah-sejarah penting. Bi'ri Ma'unah itu mewafatkan syahid sekitar 70 orang yang hafal Quran. Ya, Umar melihat 70 orang sahabat wafat yang hafal Quran semua, ketakutan. Ini kalau meninggal lagi semua nanti ini gimana? Al-Quran ini gimana nasibnya? Orang kebelakangan pakai apa nanti petunjuk hidupnya? Kan gitu. Maka didesaklah Abu Bakar, diyakinkan. Awalnya Abu Bakar ragu. Nah, ini kan disebut ragu dia. Di halaman 50. Awalnya Abu Bakar tuh ragu, keberatan, karena Nabi nggak pernah menyuruh. Kalau bahasa orang Salafi takut bid'ah lah. Nah, itu kan bid'ah gitu kan. Nggak ada diperintahkan Nabi. Akhirnya dia bisa yakin ini baik, maslahah. Maka dipanggillah Zaid bin Sabit, mengetuainya. Zaid bin Sabit pun waktu itu sangat berat sekali, takut dia salah. Akhirnya dikumpulkanlah hafiz Quran dalam satu ruangan kelompok, barulah dikumpulkan Quran. Mana awal Quran apa? Al-Fatihah. Ini bacaan Al-Fatihahnya, coba disimak. Benar? Ada yang beda hafalannya? Tidak, sama semua. Oke, ini siap satu. Baca Al-Baqarah. Baca surah Baqarah dari awal sampai akhir. Nah, ada yang salah hafalannya? Oh, hafalanku begini. Ya gini-gini. Bagaimana dengan yang lain hafalannya? Konfirmasi. Iya, hafalan yang benar itu kayaknya salah satu tadi. Misalnya begitu. Ya udah. Nah, dikonfirmasi. Udah benar ini tulisannya. Oke, Al-Baqarah udah kumpul. Nah, dikumpul berhari-hari. Nah, itu yang berat bagi mereka itu, mengumpulkan tuh. Nah, setelah terkumpul semua 30 juz, terkumpul diserahkanlah kepada Hafsah, saudara Umar bin Khattab, saudarinya atau anaknya itu Hafsah. Nah, diserahkan. Udah. Masa Umar, udah aman dia. Quran sudah terkumpul. Ya kan? Sudah terkumpul, dia udah merasa lega. Tiba masa Utsman, tiba-tiba ada sahabat. Ini perumpamannya aja. Satu baca wadduha wal laili idza saja. Ini hafalannya begitu. Tiba-tiba yang satu beda bacanya.
Wadduhe walaili idza saji. Ngamuk lah dia. Apa kau bilang? Kok menghina kali kau? Wah, ini main ini pedang. Coba kau baca ulang. Ya aku hafalan Al-Quranku begitu, dapatku dari sahabat si fulan-fulan. Coba ulangi. Wadduhe walaili idza saji. Oh, kau menghina lagi? Enggak, hafalanku begitu. Hampir bunuh-bunuhan. Disitulah baru muncul ada yang mengambil cara bacanya dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada dari Abdullah bin Mas'ud, ada dari Ubay bin Ka'ab. Ini beda-beda nanti. Itulah yang disebut dengan qiraah sab'ah. Tata cara baca Quran yang 7. Zaman sahabat gitu, mereka nggak mau Al-Quran dihina. Wong zaman kita aja dulu di Istana Negara ada yang baca Quran langgam Jawa. Bos Indonesia kan? Kenapa nggak langgam dangdut aja kan? Biar joget kita pas sholat kan? Kan menghina. Makanya marah orang Indonesia kan, ramai orang marah. Nah, kenapa? Karena dianggap seperti menghina. Karena itu ayat suci, kitab suci, ayat Quran kan. Maka terjadilah pertengkaran. Nah, setelah terjadi pertengkaran, ini bahaya kata Utsman. Jadi gimana? Kita selesaikan dulu tadi cara bahasanya. Maka diambillah tadi Quran yang dari Hafsah ini, dibahas ulang tata cara bahasanya, membacanya, dialektikanya. Terjadi perbedaan dialektika nanti dikembalikan ke Quraisy karena penerima awalnya orang Quraisy, dialektika Quraisy. Maka di masa Utsman itu dia berjasa menseragamkan Quran. Maka disebut masa Utsman ini namanya masa kodifikasi. Kalau masa Abu Bakar disebut masa pengumpulan. Nah, itu bedanya, ciri khasnya. Masa Utsman kodifikasi. Setelah dikumpul diseragamkan, lalu yang beda-beda ini, yang beda-beda apanya, cara bacanya apanya, termasuk ayatnya ada sedikit-sedikit beda langgamnya, yang tak cocok dari Qira'ah ini, itu dibakar sama Utsman. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi marah-marahan. Baru ditulis rangkap 5. 1 Madinah, 1 Makkah, 1 ke Mesir, ya. Negara-negara yang ada hari itu udah dikasih. Disebar. Ini Al-Quran Induk. Jadi sudah ada Al-Quran Induk. Nah, ini masa Utsman. Masa Ali enggak ada masalah. Nah, orang Syiah menuntut lagi Al-Quran hafalan Ali beda dengan Al-Quran Mushaf Utsmani katanya. Ada yang hilang, tak masuk. Makanya mereka nunggu Quran. Itu sebagian Syiah. Nanti Imam Mahdi yang bawa katanya. Imam Muntazar. Nah, ini dikritik oleh Ahlussunnah Jamaah. Enggak ada itu. Kenapa? Kalau ada hafalan Ali yang belum masuk, pasti waktu dia khalifah, dia renovasi lagi Quran itu. Dia tambah, dia perbaiki. Dia kan berkuasa. Tapi dia tidak mau. Dan dia diam menyetujui Mushaf Utsmani. Itu pertanda Ali menyetujui Mushaf Utsmani. Kata Ahlussunnah wal Jamaah. Maka pemahaman Syiah itu lemah. Ya. Lemah. Walaupun nanti dalam riwayat memang ada nanti ayat-ayat yang hilang. Kalau bahasa ya ada yang menduga manansakh min ayatin aw nunsiha ya'ti bi khairam minha aw misliha. Apa ayat-ayat kami yang kami turunkan yang kami hapus dan kami buat kamu lupa kepadanya, kami turunkan gantinya yang lebih baik. Bisa jadi ada ayat yang dilupakan sahabat diganti dari lain. Tapi kita kan nggak tahu. Nah, ada sebagian menduga begitu. Tamhuha, terhapus dia. Ya, itu kan kekuasaan Allah kan. Itu menghapusnya itu. Atau dia hilang. Tapi Al-Quran sekarang ini, maka Al-Quran sekarang tidak ada perubahan. Lalu masa Ali. Nah, 40 tahun lamanya Al-Quran sama seperti yang Mushaf Utsman ini. Sampai nanti muncul ini yang kita sebut penambahan titik baris. Itu di halaman 20. Nah, muncullah Abul Aswad Ad-Dauli. Ada yang baca Duali Ad-Dauli. Dia kasih titik baris. Islam menyebar ke seluruh Arab dan keluar Arab. Ya bisa bayangkan kan,
Kalau orang Eropa atau blasteran baca Quran, dia mau Islam mau baca Quran, nggak ada barisnya, nggak ada titik. Ini apa bacanya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan karena sudah hafal. Kalau nggak ada baris, nggak ada titik, bisa basmalah, bisa bismillah, bisa tasmalah, bisa salsmalah, ya kan? Bisa sa, bisa ba, bisa ta, bisa nun, bisa nasima, ya kan? Gimana bacanya? Kan bisa banyak bacanya kan? Kalau kita buat nun, bisa nasama, sama kayak ini. Iya. Gimana bacanya? Kalau saya buat baris atas semua, alamak, ya kan? Iya kan? Alamak bacanya. Bisa dibaca alami, ulimu, alim. Nah, ini menyusahkan. Maka kalau bahasa kita kan akidahnya, ya Allah turunkanlah ilmu ke kepala ulama-ulama ini untuk memudahkan. Apa ilmunya? Ilmu titik Zaman sahabat marah kali ya Ibnu Abbas. Jangan kalian tambah-tambah Quran itu ya, jangan kasih titik baris. Rusak nanti itu katanya. Itu zaman sahabat. Nah, itulah namanya bid'ah juga kan. Titik baris Quran itu langsung, tapi bid'ahnya itu untuk memudahkan memahami, bukan merusak. Nah, ditambahlah titik baris Abu Asad Duali diikuti Ibnu Sirin. Pribadi-pribadi. Nah, ini sudah mulai menyebar, baru Khalifah Abdul Malik bin Marwan meresmikannya. Dialah khalifah penguasa meresmikannya itu. Dibuatlah titik baris Quran, dibakukan dia. Nah, ini jasanya. Jadi itulah perbedaan ciri khas masa Nabi. Qurannya begini, masa Abu Bakar begini, sama Umar, Utsman begini, masa sesudah itu baru ini. Nah, baru ada titik baris, baru mudah kita baca. Baru nanti dicetak di mana dicetak? Pertama kali ada yang menyebut Al-Quran dicetak di Jerman, ya. Nah, di sini belum disebutkan dia di Jerman. Kemudian menurut riwayat ada kesalahan, lalu dicetak lagi di Mesir. Jadi yang pertama mencetakkan Quran itu di Jerman, bukan di Indonesia. Nah, itu tentang sejarah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu terjaga dia kemurniannya, tak ada perubahan gitu. Secara ilmiah dia terjaga, menurut sejarahnya juga dia terjaga. Dan Al-Quran itu yang membentuk peradaban. Kalau ditanyakan tadi apa hubungannya dengan peradaban, dia Al-Quran itu peradaban. Dia turun berangsur-angsur dan dia menciptakan peradaban pelan-pelan. Pertama perintah sholat nggak ada. Udah mau hijrah ke Madinah baru turun kita sholat. Sholat aja dulu. Yang lain-lain nggak ada. Puasa, zakat belum ada semua. Nanti Madinah baru bentuk lagi. Sampai terbentuk negara Madinah, negara yang kuat. Sampai negara ini sangat ditakuti Romawi dan Persia. Sampai Nabi mengatakan nanti kalian akan menguasai Persia Romawi. Dan itu terwujud mulai masa Utsman, masa Umar bin Khattab, mulai termasuk masa Utsman bin Affan. Sampai kepada masa Muawiyah nanti lebih luas lagi kan.